Hello, my name is Lutfi Nur Hakim from kelas 11 TPL 1. We will visit the Taman Hutan Raya Yair Haji Juanda Tourist Destination. In Yair Haji Juanda Tourist Destination, there are many places to visit such as deer breeding, Koleang Waterfall, Dutch Cave, Japanese Cave, and many more places to explore. Nah, jadi untuk Gua Belanda itu ada 2 tahap pembangunan. Nah, pada tahun 1918 beralih fungsi untuk benteng pertahanan Belanda. Seperti itu. Nah, ini yang di sebelah kanannya. Untuk di sebelah kanannya itu dulunya digunakan bekas ruang ventilasi udara atau ruang pengintaian. Nah, jadi untuk di Gua Belanda ini cuma ada 1 ruang ventilasi. Nah, seperti kayak Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang itu ada 2 ruang ventilasi atau 2 ruang pengintaian. Seperti itu. Nah, kita bisa lurus lagi dari. Nah, jadi untuk Gua Belanda ini udah direnovasi ya, tidak seperti kayak Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang itu masih 100% original atau alami kalau untuk Gua Jepang. Untuk dindingnya itu udah tembokan. Kalau untuk Gua Belanda ya, udah pakai tembokan. Terus jalannya juga udah pakai paving block. Oh, dulunya sama seperti kayak Gua Jepang itu masih batuan. Terus jalannya juga masih tanah ya. Nah, untuk luas Gua Belanda ini mencapai 750 meter untuk luasnya. Kalau untuk Gua Jepang cuma 350 meter. Nah, jadi untuk Gua Belanda itu 2 kali lipat dari Gua Jepang untuk besarnya. Seperti itu. Nah, yang mengerjakan Gua Jepang maupun Gua Belanda itu orang-orang kita atau orang-orang pribumi yang disebut kerja paksa Rodi kalau untuk Gua Belanda itu. Kalau untuk Gua Jepang itu kerja paksa Romusa. Seperti itu ya. Nah, ini untuk di sebelah kanannya. Untuk di sebelah kanannya itu dulunya digunakan bekas ruang interogasinya. Nah, jadi kalau misalkan ada tawanan di Indonesia itu kita bisa menginterogasi dulu di sini atau disiksa dulu di sini. Nah, setelah diinterogasi maupun disiksa kita bisa menuju untuk ruang sel tahanan atau ruang penjaranya. Nah, dikarenakan untuk Gua Jepang, untuk Gua Belanda itu ada ruang sel tahanan, ada ruang interogasi, ada gudang amunisi dan radio komunikasi. Tidak seperti kayak Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang cuma ventilasi sama kamar-kamar aja. Nah, dikarenakan untuk Gua Jepang itu masih tahap pembangunan. Tidak seperti kayak Gua Belanda ini. Kalau untuk Gua Belanda ini hampir 12 tahun pembikinan ya. Dari tahun 1906 sampai 1918. Tidak seperti kayak Gua Jepang. Kalau Gua Jepang cuma 3 tahun pembikinan. Dari tahun 1942 sampai 1945 sampai kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Nah, tahun 1985 di sini dipasang lampu. 1985. Nah, dikarenakan di sini udaranya lembab, atau di atasnya itu ada saluran air, ini sering kosmet sampai sekarang itu belum pernah direnovasi atau dipasang lagi. Seperti itu. Nah, ini bekas gudang amunisinya ya. Nah, ini yang masih alaminya seperti ini. Ini sama seperti kayak Gua Jepang. Nah, awal pembuatan Gua Belanda itu seperti ini. Kalau ini kan udah direnovasi nih. Ini udah direnovasi. Nah, untuk pertengahan itu masih alam. Nah, ini yang masih alamnya seperti ini. Sama seperti kayak Gua Jepang kalau yang ini. Nah, dikarenakan di sini masih ada bekas-bekas pahatan-pahatannya. Nah, dikarenakan Gua Jepang maupun Gua Belanda itu dibangunnya itu kayak alat-alat manual. Kayak pahat gitu palu, ya, betul, belincong dan sebagainya. Pokoknya alat-alat manual aja. Nah, ini untuk pertengahan itu masih alami. itu rel apa itu? Itu dulunya bekas troli. Ya, bekas troli. Dan dulunya itu untuk angkut barang. Untuk angkut barang kayak pahat, palu, belincong. Mungkin dulunya perizinnya itu pakai troli biar agak lebih cepat pembangunannya. Nah, ini juga sama. Ini bekas gudang amunisi juga. Cuman kalau yang ini agak lebih luas atau lebih lebar. Ya, seperti kayak yang barusan. Kalau yang barusan itu masih tahap pembangunan. Seperti itu. Baik. Nah, kita bisa beli. Nah, ini untuk mesinnya untuk masuk bawaan.
dari tahun 1985 ya. Nah ini untuk jalur kabel. Kabel listrik ya? Iya. Oke. Karena kan tahun 85 itu dipasang lampu. Nah ini untuk jalur kabel. Nah ini ada lorong yang kedua. Ini ada lorong yang kedua. Nah lorong kedua ini lebih besar dari lorong yang pertama kita masuk. Nah dikarenakan dulunya itu digunakan untuk akses kendaraan atau untuk keluar masuknya kendaraan. Nah dulunya itu untuk ngangkut logistik, ya. Oke. Kayak makanan, terus persenjataan, Apapun itu ya. ya apapun itu. Nah ini untuk besi-besinya juga masih bawaan sampai sekarang itu belum pernah direnovasi sama sekali. Nah ini di sebelah kirinya ini bekas ruang sel tahanannya, bekas ruang sel tahanannya atau ruang penjaranya. Ini bekas ruang sel tahanannya. Yang mana itu, Pak? Nah ini Ini ya, ini bekas ruang sel tahanannya atau ruang penjaranya. Nah jadi kalau setelah diinterogasi dari ruangan yang tadi itu, setelah disiksa maupun diinterogasi, kita bisa menujunya untuk ke ruang sel tahanan. Oke. Nah untuk ruang sel tahanan ini kurang lebih muat dari 3 sampai 40 orang dari ujung sisi sana sampai ujung sisi sini. Gitu. Nah dulunya itu ada pintunya di sini, ada pintunya atau jerujinya. Nah dikarenakan udah rusak atau keropos untuk pintunya maupun jerujinya, makanya untuk jerujinya dicopot. Copotnya. Ya. Oke. Nah ini tuh besinya juga masih bawaan dari tahun 1918 sampai sekarang itu belum pernah direnovasi atau dicopot. Belum restorasi ya, Ya. apa segala macam. Oke. Masih original aja. Oke. Nah ini untuk sebelah kirinya ini bekas ruang radio komunikasi. Ini bekas ruang radio komunikasi militer. Nah kenapa gua Jepang maupun gua Belanda itu dibangunnya di daerah Dago Pakar? Dikarenakan dulunya itu berdekatan sama pusat kota Bandung atau alun-alun Bandung. Seperti itu. Nah sebelah kanan atau sebelah kiri ini bekas jalur kabelnya. Untuk jalur kabel untuk ruang radio komunikasi. Nah mungkin kita lurus lagi dari sini.